melalui email lagi, ya, kemudian tidak melalui WA, gitu ya, karena ada platformnya. Kemudian ini sharing saja ya, sharing ya. Kemudian metode pembelajarannya ada sinkronus, ada asinkronus, gitu. Memang kita diwajibkan harus ada asinkronusnya, gitu. Kenapa? Karena model pembelajarannya betul-betul sudah student center learning. Jadi kita memang memotivasi mahasiswa untuk memang belajar mandiri. Nah, ini yang kadang-kadang dosen itu nggak tega. Betul nggak? Dari Bapak Ibu semuanya. Tega apa enggak? Saya sendiri dulu pada waktu memberlakukan student center learning, saya juga nggak tega gitu. Aduh, kayaknya pengennya, inginnya saya aja deh sudah biar cepat selesai, biar semuanya beres gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Coba kita buka mindset kita buka wawasan kita, betul nggak? Apakah masih ada cara berpikir yang seperti saya dulu? Yang seperti saya dulu. Apakah masih ada mindset seperti itu? Dulu saya begitu tipe nggak mau lah, pokoknya kelamaan sudah. Saya maunya pokoknya beres nih, materi selesai, ini blep, 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 blep. Itu kemauan dosen. Betul nggak? Itu kemauan dosen. Jadi Bu, lama lagi Bu, kita akan melihat bagaimana karakteristiknya mahasiswa. Lama Bu, kita harus cari materi, kita harus bikin soal, kita harus bikin ini, bla bla bla, PowerPoint-nya harus kita, gitu. Aduh lama, apalagi transfer knowledge-nya ya, transfer knowledge-nya itu lama gitu ya. Duh, gimana sih kok nggak buka-buka juga bukunya ya? Nah gitu. Nah ini tugas dari dosen sekarang, bahwa mau nggak mau kita memang harus mendidik mahasiswa untuk termotivasi belajar sendiri, belajar mandiri. Kenapa? Karena memang dari dulu mindset-nya itu adalah mahasiswa itu tetap disuapin. Semuanya dari dosen. Memang sih kalau dilihat-lihat Bapak Ibu, persiapannya, planningnya pada waktu kita mau mengajar itu memang jauh lebih berat. Awalnya. Tapi kesini enak kok Bapak Ibu. Kita tinggal klik, kita tinggal buka, kita tinggal istilahnya apa ya? Kalau saya sekarang itu tinggal checking saja, checking nanti ada teknisnya. Ada CDS untuk create materi, kemudian ada LMS. LMS itu pelaksanaan perkuliahan. Jadi saya tinggal cek apakah CDS saya masih lengkap, ya. Kemudian apakah pada waktu mau mulai pembelajaran seperti ini kan kita sudah mulai nih perkuliahan. Apakah sudah siap di LMS? LMS itu berarti Learning Management System-nya. Pada waktu kita pembelajaran itu mahasiswa sudah bisa download, sudah bisa lihat materi, sudah bisa lihat RPS. Kemudian kalau ada tugas, dia mau mengerjakan tugas silahkan. Dan itu semuanya tergantung dari dosennya juga. Apakah tugas itu akan bisa diakses pada kapan saja, itu juga tergantung dosennya. Nah ini kami sudah melakukan hal seperti itu. Memang berat awalnya. Kemudian memang kalau kita lihat mahasiswanya itu memang rata-rata belum siap juga gitu loh. Tapi kita harus paksakan bahwa mereka harus siap gitu. Paksa dalam tanda kutip ya. Istilahnya dosen harus memotivasi gitu. Dan school-nya, university-nya berarti sekolah Stikes Hang Tuah Pekanbaru ini juga harus siap juga memotivasi anak didiknya, mahasiswanya untuk setiap lebih mandiri. Apalagi sekarang ada yang namanya MBKM kan, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Wah, udah harus siap itu deh pokoknya ya. Kurikulumnya dirubah semua enggak ini Bu Yesi? Kurikulumnya sudah harus dirubah ya. Betul nggak? Oke. Itu Bu, dalam proses Bu Dian. sedang proses ya, bahkan kita juga baru merubah tahun 2020, kemarin kita harus rubah lagi. Ada istilahnya ya kita sudah mulai juga ada yang namanya sertifikasi gitu ya, nanti dimasukkan juga sertifikasi, nggak masalah sih, nanti kita lihat pelan-pelan ya Bu Yesi ya. Kita izin share terlebih dahulu. Ini membuka sedikit, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham sih sebetulnya, tapi saya buka lagi, reminding lagi gitu ya, bahwa
Pembelajarannya itu betul-betul sudah harus full student center learning. Yuk kita tadi seperti yang saya katakan, kita introspeksi, evaluasi diri sendiri. Apakah kita sudah mulai memberlakukan student center learning secara maksimal atau belum? Tadi salah satunya itu mengevaluasinya, introspeksinya tadi. Apakah kita istilahnya tadi ya, apakah kita mau berbesar hati menunggu dengan sabar perkembangan dari mahasiswa kita? Itu. Kalau seperti tadi yang saya katakan, wah saya nggak sabar, itu berarti kita belum siap. Dosennya sendiri belum siap untuk melakukan student center learning gitu. Nah itu. Apakah kita sudah siap? Kita buka dulu wawasan kita. Kita buka dulu pemikiran kita. Gitu ya, kita buka dulu deh. Ya, buka mindset kita sama-sama. Tuh, ya. Jadi full student center learning. Saya punya keyakinan dan saya tidak perlu bertanya, pasti yang namanya Stikes HTP ini lebih banyak sudah melakukan student center learning, SCL. Kenapa? Kenapa? Karena lebih mudah sebetulnya melakukan SCL di Stikes ini. Karena langsung praktek. Betul nggak? Teorinya mungkin lebih sedikit ya. Betul nggak Bu Yesi? Atau jangan-jangan karena dosennya melekat gitu ya. Oh, kalau dosennya melekat berarti masih full materi gitu ya. Masih full materi. Materinya dari dosen gitu. Apakah seperti itu? Dan materi itu dibuat 1 hari sebelum perkuliahan. Apakah betul seperti itu? Karena kalau yang namanya student center learning, materi itu nggak dibuat 1 hari H-1, enggak. Ya, bahkan yang namanya tim teaching ya, istilahnya tim teaching ya. Dosen di dalam kelompok keahliannya itu sudah mulai merancang materinya, kemudian tugasnya sampai dengan tugas-tugasnya ya. Ada tugas besarnya mungkin, kemudian ada tugas yang kecilnya gitu ya. Tugas besar itu akan menentukan penilaian juga gitu. Bahkan yang namanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester kan bahkan kalau untuk student center learning tidak wajib. Tuh, tapi ada penilaiannya. Nanti ada dilihat di rubrik penilaian. Tuh. Nah, sekarang tergantung dari sistemnya. Sistem yang ada di HTP seperti apa gitu. Mohon maaf, saya membandingkan sedikit ya, karena dulu saya berasal dari awalnya ada di Unjani, gitu, kemudian saya pindah di Telkom University. Pada waktu di Unjani, pada waktu kita mau menerapkan SCL ini, ya pure murni kita mau menerapkan SCL itu tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena fasilitas dari Unjaninya sendiri belum memadai, gitu. Terutama sistemnya, terutama sistem penilaiannya. Nah, pada waktu sistem penilaiannya yang berhubungan dengan rubrikasi nantinya gitu, itu tidak mendukung ya berarti sama saja kita tidak bisa menerapkan SCL secara maksimal gitu. Nah, nanti catatan ya Bu Yesi, berarti wah KTP harus berubah full gitu enggak juga. Bertahap lah istilahnya gitu. Tapi yang namanya sistem ya, sistem informasinya itu tetap harus mendukung gitu. SCL gitu. Nah, termasuk pada waktu kita melakukan pembelajaran daring atau online gitu. Jadi nggak masalah pada waktu pandemi, kita nggak masalah. Pada waktu kita mahasiswanya di sekian tempat juga nggak ada masalah. Karena satu lagi, saya bercerita, sharing, Telkom University itu punya program yang namanya InnoVillage. Itu program pengabdian masyarakat yang memang bekerja sama dengan PT Telkom. Di situ berarti InnoVillage itu mengembangkan desa di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa kita yang berada di kota-kota daerah tersebut gitu. Jadi tidak perlu lagi kan mahasiswanya berkunjung ke sana, kemudian nggak perlu lagi gitu. Ternyata di desa tersebut, di kota tersebut itu ada mahasiswanya. Kenapa kita tidak gunakan itu? Nah, itu proposal nanti ya, Abdi Mas. Nah, itu termasuk student center learning, Bapak Ibu. Jadi, sistem lah yang akan mendukung
mau tidak mau kalau kita dosennya sudah berubah gitu ya, wawasannya sudah berubah, mindsetnya sudah berubah, tapi fasilitas tetap harus gitu mendukung ya. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu yang metode pembelajaran ya, Pak Doni ya. Sebentar, ini kok susah. Bapak Ibu, yang namanya dosen, ini masih ada dosen yang belum punya jabatan akademik atau masih ada yang baru? Masih banyak. Dosennya muda-muda ya. Keren kalau dosennya muda-muda nih. Ya. Atas sudah Japung, Ibu. Oh, Punya. sudah punya Japung Ya. semuanya. Oke, alhamdulillah. Tapi masih muda-muda ya kayaknya. Saya lihat. Ya. Awet Kalau muda, Bu. awet muda, ya. Bu, yang udah tua ada juga. Kalau orang Riau itu ini apa namanya wajahnya tuh wajah-wajah awet muda gitu ya. Ya, Bapak Ibu tahu ya tentang undang-undang guru dan dosen ini harus kita pahami bahwa itu dulu kita harus pahami apa sih dosen itu sebetulnya gitu ya. Berarti jadi kita tuh siapa gitu. Saya mulai jadi dosen tahun 93. Kebetulan ayah saya almarhum dulu juga dosen di UGM. Sejak kecil saya mengikuti aktivitasnya almarhum gitu ya sebagai dosen. Dulu kalau tidak salah nih sepanjang penglihatan saya, yang namanya dosen itu kayaknya hanya ngajar gitu ya. Kayaknya hanya ngajar gitu. Tuh enggak? Kemudian waktunya kayaknya bisa kita sesuaikan gitu ya. Pada waktu tahun 93 saya mengajar, kayaknya iya juga gitu. Tapi begitu saya perhatikan baik-baik, tugas dan kewajiban dosen itu ada di mana? Ada di Menko Wasbang. Di Undang-Undang Guru dan Dosen juga akan dipertegas kembali. Oh, tugas dosen itu seperti ini loh, kok banyak banget ya ternyata gitu ya. Dan itu ternyata pada waktu kita mau mencapai kinerja atau prestasi tadi yang Pak Doni sebutkan tadi, itu nggak bisa ternyata hanya mengajar saja gitu. Kemudian kalau kita berdiri sendiri antara Tridharma perguruan tinggi hanya mengajar saja, hanya abdimas saja, hanya penelitian saja, kemudian terpisah-pisah berdiri sendiri-sendiri itu nggak mungkin gitu. Nah, mulai sekarang mungkin sudah sekian tahun yang lalu sebetulnya ya, tapi Kemendikbuddikti mulai apa ya istilahnya mulai evaluasinya mulai lebih realisasi gitu ya. Sekarang dituntut bahwa yang namanya Tridharma, pengajaran, abdimas, penelitian itu harus terkait semuanya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian ya, attention buat Bapak Ibu semuanya kalau memang ingin berkarir sebagai dosen. Tuh. Ingin berkarir sebagai dosen. Itu betul-betul Bapak Ibu harus pegang. Dan saya titip pesan, karir sebagai dosen itu berarti jangan lihat jabatan struktural. Lihatlah jabatan akademik. Jabatan struktural itu ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Apa? Pekerjaan tambahan. Ya, atau tugas tambahan. Intinya, Bapak Ibu tetap harus menjalankan Tridharma perguruan tinggi plus tugas tambahannya. Kalau Bapak Ibu sudah sertifikasi dosen, sudah memiliki sertifikasi dosen, itu ada kan tugas tambahan? Dosen dengan tugas tambahan. Ada ya, Bapak Ibu ya? Ya, gitu. Memang nanti bebannya akan berbeda. Bebannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu introspeksi dulu nih. Ini kok introspeksi terus ya? Jadi betul nggak Bapak Ibu sudah betul-betul karirnya yang jadi dosen gitu? Buka tugas dan kewajiban dosen di Tridharma perguruan tinggi. Memang banyak sih Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi nanti lama-lama itu akan dengan sendirinya akan dijalankan oleh Bapak Ibu kok. Kalau intinya semuanya terintegrasi. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Ya. Pendidik profesional ya Bapak Ibu ya. Ilmuwan, jangan lupa Bapak Ibu, ilmuwan, maka ada penelitian ya.
Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan. Jadi tidak hanya ngajar, enggak gitu, tapi Bapak Ibu juga punya tugas mengembangkan, menyebarluaskan, kemudian ilmu, teknologi, art gitu ya. Nah, melalui apa? Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Dan ini semuanya harus terhubung. Jadi tidak boleh terpisah satu persatu. Jadi kalau Bapak Ibu penelitian, maka harus ada di slide PPT-nya Bapak Ibu, hasil-hasil penelitian Bapak Ibu itu. Ya, kemudian menjalankan pengabdian masyarakatnya juga harus ya berhubungan dengan tema-tema atau roadmap dari Bapak Ibu di penelitian. Buku ajarnya sama enggak? Iya, buku ajarnya juga seperti itu. Nah, mata kuliahnya juga sama, yang diajarkannya seperti itu, materinya juga sama gitu ya. Walaupun tidak semuanya kan ya, karena kita penelitian nggak mungkin semuanya gitu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, tugas dosen, makanya yang paling penting adalah jabatan akademik. Karir dosen itu ada di jabatan akademik. Berarti Bapak Ibu kalau mau berkarir sebagai dosen, maka jangan tanggung, harus jadi profesor semuanya. Semangat ya Bapak Ibu ya, Bu Yesi, Pak Doni, dan lain-lainnya. Semangat ya, terus jadi guru besar. Bu Yesi, Bu Yesi sekarang apa Bu Yesi? Lektor? Iya Bu, masih lektor Bu. Ya, siap. Jadi berapa tahun lagi Bu untuk lektor kepala Bu? Belum bisa dikasih jawaban Bu. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, karena kita bicaranya tentang metode pembelajaran, nanti ya kita lihat sekarang ada lagi pengajaran kayaknya ya Bapak Ibu. Masih ada terdengar pengajaran. Saya udah lama sekali nggak dengar pengajaran. Tapi yang saya dengung-dengungkan, saya ungkapkan itu selalu pembelajaran. Learning. Intinya learning itu apa sih? Pembelajaran itu setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Learning, perubahan permanen ya. Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu punya tugas melakukan perubahan kepada mahasiswanya itu permanen Bapak Ibu. Jadi tidak musiman. Makanya nggak bisa TCL sekarang gitu, tapi harus SCL. Tuh, kenapa? Karena intinya itu harus ada perubahan yang relatif permanen dari perilakunya Bapak Ibu. Yang tadinya mahasiswanya tidak aktif, hanya diam, kemudian nunggu PowerPoint, kemudian yang belajar nih, ini yang membedakan sekali saya itu ya, yang saya jadikan indikator perbedaan antara teacher center learning dengan student center learning, TCL dengan SCL gitu, itu bedanya ada di sini. Mahasiswa itu belajarnya hanya dari PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya dosen itu belajarnya hanya dari situ. Begitu diberikan soal-soal yang soalnya model kasus gitu ya, nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena PowerPoint-nya dosen hanya berupa gambar, hanya berupa bagan, karena memang yang betul kan begitu ya. PowerPoint itu kan tidak berupa banyak kata-kata gitu. Ya kata-kata sedikit nggak masalah sih, it's okay gitu ya. Nah ini perbedaannya di situ. Begitu kita menerapkan student center learning, kita lihat apakah mahasiswanya bisa intinya bisa lebih aktif diskusinya relevan atau tidak, kemudian tidak tergantung dari PowerPoint dosen. PowerPoint dosen itu untuk menambah. Belajar menjadi lebih baik tentunya ya, relatif permanen dan dapat diperoleh dari pengalaman langsung maupun tidak langsung. Kalau ini tidak langsung ya Bapak Ibu. Nah, kalau langsung bagaimana? Nanti kita belajar tentang metode pembelajarannya. Harus mengalami langsung. Nah, kalau di siklus HTP ini jelas-jelas langsung mengalami gitu ya, karena nanti ada PKL, ada praktek kerja lapangan pasti ya kan?
Praktek kerja lapangannya pasti di rumah sakit, gitu, betul? Iya Pak Doni. Betul, Bu. Iya, Bu. Tuh, ini mendapatkan pengalaman langsung ini ya. Itu di semester berapa Pak Doni? Kalau kebetulan saya mengajar di D3 Rekam Medis, Bu. Kalau untuk turun ke lapangan itu di semester 2, semester 4, dan semester 5. Wah, keren, keren, keren. Kalau S1-nya? Kalau di S1-nya, tolong bantu jawab Bu Christine. Saya kurang tahu. Bu Christine. Bu Christine atau Bu Nuraina Basir atau Bu siapa? Mohon Bu izin Christine. Ibu, Ya. tadi sepertinya di mute panitia. Kalau di S1 kita kebetulan di Prodi Kesehatan Masyarakat untuk turun ke lapangan itu mata kuliah PBL di semester 7, kemudian praktikum kesehatan masyarakat di semester 8. Namun dalam mata kuliah dari semester 3, 4, 5, dan 6 juga mahasiswa kita ada turun ke lapangan berkaitan dengan mata kuliahnya masing-masing. Demikian Ibu. Oh ya, keren ya. Wah, itu sudah problem based learning sekali ya metodenya ya. Ibu, sudah kita terapkan juga metode pembelajaran problem based learning, Ibu. Oke. RPS-nya sudah mengarah ke sana semua ya? Ya, sudah, Bu. Oke. Ya, asik kok gitu, alhamdulillah. Jadi, prinsip-prinsip dulu ya yang saya berikan. Sebetulnya bagaimana sih caranya kita belajar atau mahasiswa? Kita terapkan aja gitu ya. Classical conditioning, operant conditioning, dan social learning. Ini kalau bisa memang menjadi satu gitu ya, tidak hanya berdiri sendiri. Classical conditioning itu intinya gini, mahasiswa itu belajar memang dari diri sendiri. Nah, ini juga harus kita motivasi gitu ya. Kita motivasi mahasiswa memang harus belajar dari diri sendiri dulu. Gitu. Classical conditioning sebetulnya teori ini itu membahas tentang begini. Kalau Bapak Ibu dulu pada waktu masa kecil belajar naik sepeda, apakah belajar sendiri dengan jatuh, bangun, kemudian nggak usah diajarin kakak, nggak usah diajarin orang tua, nah itu berarti classical conditioning. Tapi kalau operant conditioning berarti seperti kuliah, berarti diajarin, ada teorinya, ada materinya, ya diajarin. Kemudian dimotivasi gitu. Kalau social learning berarti sudah menggunakan contoh. Nah, sebaiknya Bapak Ibu perhatikan baik-baik, semua diterapkan. Ya, karena pada intinya mahasiswa itu, ya anak didik kita itu sebetulnya dia punya kok motivasi untuk belajar sendiri. Tapi ada yang motivasinya tidak muncul gitu ya, rendah gitu. Nah, itu berarti tugas dari dosen memang. Tuh, jadi kalau kebayangkan kalau teacher center learning ya diberikan terus, nah maka dia nggak akan bisa berkembang gitu ya karena classical conditioning-nya tadi misalnya. Nah ini sebetulnya teori-teori saja. Jadi kalau operant conditioning tadi lebih banyak dimotivasi oleh eksternal ya eksternalnya. Jadi kalau classical conditioning itu lebih banyak dari diri sendiri internal. Tapi kalau social learning itu dengan simulasi, Bapak Ibu, simulasi ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan sekarang, perubahan-perubahannya karena adanya kondisi global, internasional gitu ya. Bapak Ibu, ini kita merubah mindset kita pada persaingan, kemudian ada persyaratan kerja nih Bapak Ibu, kemudian ada perubahan orientasi, bahkan di Bappenas itu ada yang sudah muncul kompetensi ya, kompetensi sampai dengan tahun 2025, kompetensi-kompetensi yang memang dibutuhkan oleh pihak eksternal ya, pihak industri itu Bappenas sudah mengeluarkan itu. Maaf ya nanti saya munculkan deh boleh di sini. Jadi itu sudah berubah semuanya. Ini merubah yang namanya kompetensi lulusan tentunya. Dan dampaknya pada kita sebuah perguruan tinggi itu dampaknya pada perubahan kurikulum. Memang sih ada beberapa perguruan tinggi yang karena sudah ada formatnya baku sekali ya, itu formatnya kan baku ya, di mana di dikti formatnya baku, kemudian tinggal dimasukkan, masukkan. Tapi begitu di-tag lagi, pasti nggak ada hubungannya, nggak nyambung gitu ya. Kenapa? Karena memang mahasiswa sendiri juga bingung gitu, tapi harusnya tidak begitu gitu.
pada waktu kita menjelaskan RPS itu, mahasiswa harusnya sudah belajar pada waktu dia, maaf ya, kalau di tempat kami karena ada LMS tersebut dan sudah tersedia, pada waktu mahasiswa mungkin minus 2 minggu gitu ya, itu sudah tersedia kan di situ LMS-nya gitu. Buka saja RPS-nya seperti apa sih sebetulnya? Apa sih yang dimaksud dengan mata kuliah? Ada mata kuliah apa aja ya, Pak Bu Christine? Saya belum, mohon maaf Bu Yesi, mata kuliahnya apa aja nih? Ya, mata kuliah sesuai dengan prodi masing-masing, Ibu. Ya, berikan contoh Bu, coba. Misalnya untuk saya maaf. di S1 kebidanan, mata kuliahnya dasar ilmu kesehatan masyarakat. Gitu. Ini untuk yang S1, dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Terus ada apa lagi Bu? Setelah itu. Ada teori kesehatan reproduksi. Apa Bu? Teori kesehatan reproduksi. Oh, kesehatan reproduksi. Oke. Oh, ada teorinya ya Bu ya? Ada Bu. Ya, terus? Epidemiologi. Ya. Oke, itu contoh aja ya. Nah, pada waktu mahasiswa itu mengambil mata kuliah ini, dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, kemudian kesehatan reproduksi, misalnya gitu ya, itu RPS-nya itu sudah dibaca. Dan tidak hanya membaca RPS, tapi ada yang namanya, istilahnya itu ada yang namanya deskripsi gitu ya. Deskripsi di situ ada tampilan. Dan kemudian hubungannya ke mata kuliah apa ya ini, ada relevansinya gitu. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, nanti Budian kasih contoh itu. Berapa contoh. Nah itu perubahan kurikulum itu sudah jelas termasuk turunannya, termasuk RPS-nya, termasuk rubrikasinya, termasuk format soalnya gitu ya. Pada waktu kita mau memberikan soal ujian, itu soal ujian itu harus ada RPS-nya, harus ada CLO yang mana. Ya, itu harus ada muncul nanti ya di evaluasi pembelajaran. Paling tidak itu perubahan kurikulumnya. Dulu pada waktu teacher center learning kan nggak ada seperti itu. Kalau bikin soal ya format dari lembaga saja kan. Nah, apakah di Stikes Hang Tuah sudah ada seperti itu? CLO-nya sudah masuk tidak ada di setiap soal. Nah, itu yang nanti harus kita perhatikan baik-baik. Ya, tidak hanya pada waktu RPS-nya saja berubah. Ya, ada CLO, ada CBMA, ada dan lain sebagainya, ada PLO misalnya gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Ya, tapi sampai dengan ke bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu ini meliputi CLO yang mana? Itu harus ada. Nah, mahasiswa harus dilatih ya, bahwa untuk mengerjakan soal ini CLO-nya begini. Kemudian kompetensinya nanti adalah begini. Itu. Nah, berhubungan dengan kurikulum di sini kan gitu ya. Ini perubahan perilaku pembelajarannya. Nantinya dulu di tempat kami zaman dulu ada yang namanya remedial tahun 93, 94, 95. Bawah tahun 2000 ada yang namanya remedial. Tapi tidak sesuai dengan SCL ya. Remedial aja ngulang mahasiswa. Kemudian kami tetapkan bahwa tidak ada remedial. Tapi begitu diberlakukan SCL ada remedial. Betul? Ya. Tapi remedialnya berbeda ya Bapak Ibu. Remedial untuk CLO yang mana? Remedial untuk CLO yang mana? Jadi pada waktu remedial, ya, itu tidak semua CLO. Dilihat saja nilai dari mahasiswa. Dari soal 5 soal itu CLO-nya berapa? CLO-nya 2. Oke, CLO pertama lulus nggak? CLO kedua lulus nggak? Begitu CLO yang pertamanya nggak lulus, maka dia harus remed. Nah, gitu. Pasti sudah menerapkan itu ya. Nah, itu perubahan perilaku pembelajaran. Bu Yesi. Sudah ya Bu Yesi ya? Wah, ini banyak ditanya nih ya Bu Yesi. Maaf ya Bu Yesi, karena Bu Yesi SPM. Nggak apa-apa ya Bu Yesi ya.
Gimana Bu Yesi? Sudah ya Bu Yesi? Ya, kalau belum nggak apa-apa, nanti pelan-pelan lah gitu. Berat untuk dosen, tapi lama-lama akan terbiasa. Berat memang awalnya. Nah, sekarang kalau kita menuntut mahasiswa berubah, dosennya harus berubah dulu. Dosennya harus mau berubah dulu. Nah, sekarang dosennya mau berubah nggak? Dosennya harus berubah nggak? Kalau nggak mau berubah, ditupit aja ya Bu Yesi ya. Bu Yesi kalau nyupit dosennya biar berubah, caranya dengan cara apa Bu Yesi? Insya Allah dosen stikes nggak perlu dicubit Bu, dikasih tahu siap cepat dilaksanakan. Alhamdulillah. Kita Yang kenapa Pak? Nggak ada yang takut ya. Semuanya nurut ya gitu ya. Alhamdulillah, kaprodinya baik-baik gitu ya. Betul. Nah, ini akan mempengaruhi istilahnya peningkatan mutu lulusan. Kadang memang perguruan tinggi itu alhamdulillah saya terlibat di asesor akreditasi BAN PT itu sejak tahun 2016 ya. Nggak lama-lama sekali sih, baru. Di tahun 2016. Tapi sejak tahun 2016 itu tugasnya terus-terusan gitu ya. Kemudian alhamdulillah tahun 2017 dipromosikan menjadi asesor perguruan tinggi. Jadi tahun 2016 asesor untuk prodi, kemudian tahun 2017 asesor perguruan tinggi. Kemudian ada perubahan baru tahun 2019, yaitu penilaian akreditasi menjadi kriterianya menjadi 9 kriteria. Jadi tidak standarnya tidak 7 lagi, tapi menjadi 9. Nah, ini menuntut perguruan tinggi, semua perguruan tinggi, baik prodi dan perguruan tingginya itu sendiri, itu betul-betul memperhatikan mutu lulusannya. Yang dimaksud mutu lulusan itu seperti apa? Dia betul-betul istilahnya bisa mengaplikasikan ya ilmunya itu pada waktu dia bekerja. Kemudian kompetensinya sesuai dengan user. Nah, kalau di Stikes ini kelebihannya itu pasti sesuai kan gitu ya. Kenapa? Karena asosiasinya kuat sekali gitu. Nah, ini berarti tuntutan dari perguruan tingginya itu berarti betul-betul harus maksimal gitu. Mutu lulusannya bersaingnya sangat ketat. Kenapa? Karena indikator ukuran mutu lulusannya sangat jelas kalau di sekolah tinggi kesehatan. Betul nggak? Beda kalau misalnya kami umum gitu ya. Umum kan ini, kami gitu. Kalau ini kan Stikes itu sudah lebih menjurus memang di kesehatan gitu. Jadi lebih ukurannya, mutu lulusannya itu lebih jelas. Nah, tapi persaingannya akan semakin sangat ketat gitu. Karena kecil-kecil sekali ya nilai-nilainya misalnya. Ininya perbedaannya ya, bukan nilainya yang kecil, perbedaannya. Nah, ini perubahan-perubahan ini menuntut kita dosen itu harus berubah, Saya boleh bercerita ya, boleh bercerita. Pada waktu tahun 2008 itu saya ditugaskan oleh rektor sebagai ketua tim untuk merubah kurikulum di awalnya di ekonomi dulu ya, tapi kemudian diterapkan ke semua fakultas. Intinya merubah kurikulumnya itu berbasis pada kompetensi. Jadi bukan ke seperti yang sekarang lebih ini lagi ya, lebih ketat lagi. Jadi dulu menggunakan sistem blok. Nah, nggak tahu nih di Stikes HTP apakah pernah melewati yang namanya sistem blok. Jadi dulu pada tahun 2008 saya mulai membuka dengan menggunakan sistem blok. Kemudian
berbasisnya pada entrepreneur. Ya. Sudah mulai 3 tahun berjalan, sampai fasilitasnya juga berubah, tapi ada perubahan pimpinan. Karena ada perubahan pimpinan, nah pimpinannya, maaf nih ya, sekali lagi nih, maaf. Pimpinannya itu belum memahami tentang kurikulum berbasis kompetensi. Kalau dulu kurikulum berbasis kompetensi kan, sistem blok. Kok sekarang kan kurikulumnya berbasis apa? KNI, berbasis student center learning gitu ya. Sebetulnya hampir sama. Nah, karena pimpinannya belum memahami, ya dirubah lagi gitu. Berubahnya kembali kemana? Ya teacher center learning. Nah, gitu. Nah, ini jadi bisa membayangkan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya yakin di STIKES ini nggak akan ngalami kayak gitu. Kenapa? Begitu ada ketentuan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum berbasis KKNI, itu sudah jelas kalau namanya STIKES pasti akan menjalani kurikulum seperti itu. Mungkin dulu pun tidak yang teacher center learning, tapi sekarang lebih di apa ya? Lebih dipertegas lagi lah istilahnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa bandingkan dulu kita ngajarnya sebelah kiri ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang baru, dosen baru, mungkin nggak ngalamin ya. Saya ngalamin tuh yang sebelah kiri itu. Ya, ngomong terus isinya ya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita ngomong terus ya. Mahasiswa itu hanya mendengarkan gitu. Kemudian sekarang berubah ke sisi sebelah kanan gitu. Pelan-pelan aja perubahannya gitu ya. Bapak Ibu ngalamin ini enggak? Mahasiswanya lebih banyak ngantuk kali ya. Kalau kita banyak ngomong itu mahasiswanya ngantuk terus. Tapi kalau student center learning itu mahasiswanya nggak ngantuk-ngantuk Bapak Ibu. Ya, mungkin di STIKES nggak akan ngalamin yang ngantuk kali ya. Nggak akan ya. Atau ada yang ngalamin? Pak Doni pernah nggak ngalamin itu mahasiswanya ngantuk? Sepertinya pernah, Bu. Oh, pernah ya, pasti ngalami ya, pasti ngalamin gitu. Ya. Nah, ini tantangan dari dosen lah intinya gitu, tantangan dari dosen gitu. Jadi melibatkan kita lebih banyak melibatkan mahasiswa intinya gitu. Nah, peran dosen pada masa lalu. Ini memang dianggap sebagai salah satu-satunya pusat informasi, tapi kalau sekarang itu sebagai fasilitator dan motivator ya. Jangan lupa ya, fasilitator dan motivator. Kadang-kadang memang arogansi dosen itu muncul lah gitu ya, ditahan-tahan lah. Ada ya, ada pasti ada. Dulu ya, dulu kuliah, ceramah, nyatet. Sekarang sudah zamannya digitalisasi, teknologi terutama ya, itu kayaknya bikin PowerPoint aja udah, wah banyak sekali lah ya. Kalau dulu ngajar, nyatet, nulis di papan tulis, ya, kemudian dikte bahkan ya. Wah, saya ngalamin tuh dulu tahun 93 itu, waktu saya jadi dosen pertama, istilahnya magang dulu ya ke dosen yang lebih senior itu. Nah, pada waktu saya diminta maju ke depan oleh senior saya, jangan Budian, didiktekan saja, kasihan mahasiswa. Wah, saya diktekan akhirnya. Jadi saya baca buku, saya diktekan mahasiswanya untuk nulis. Saya ngalamin itu yang seperti itu ya, ngalamin sekali. Walaupun begitu saya selesai magang, kemudian saya bisa berdiri sendiri ya, karena dulu belum ada PowerPoint. Dulu kan saya masih ngalamin yang papan tulis, kemudian saya ngalamin yang pakai OKP gitu ya. Saya nggak model yang dikte dan lain sebagainya, enggak lah. Tapi belum ada yang namanya student center learning. Mahasiswa nyatet, kemudian kita dikte, mahasiswa nyatet. Ya, coba catat definisi dari gitu ya. Mahasiswa nyatet. Terus nanti sudah selesai belum Bu? Wah, lama repotnya ya. Mendengar, menyimak, akhirnya ngantuk. Kita sendiri bingung deh Bapak Ibu. Kita sendiri bingung. Sebetulnya kita sudah transfer ilmu belum sih? Ya, kalau cuma sekedar memindahkan sih sudah kayaknya ya. Nah, tantangan sekarang generasi No nih. Bapak Ibu sudah tahu belum? Ada berapa jenis generasi sih sebetulnya?
banyak sih teorinya. Ya, ini tradisional classroom dulu ya, dulu. Wah, numpuk lah pokoknya ya. Kemudian sekarang enggak lagi. Nah, Bapak Ibu harus merubah yang modelnya seperti ini. Peran dosen dulu memang hanya sebagai sumber ilmu, satu-satunya pusat informasi. Kemudian dosen sebagai motivator dan fasilitator. Sekarang ditambah ya Bapak Ibu, jangan lupa bahwa dosen sebagai penghubung atau linkers. Bapak Ibu juga sebagai penghubung. Wah, berat Bapak Ibu, tapi harus dijalani. Apalagi dengan konsepnya kampus merdeka. Kita betul-betul sebagai penghubung Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya, jadi gimana Bu Dian itu pengalamannya misalnya gitu. Memang berat sih, apalagi mengelola mahasiswa yang belum semuanya itu siap untuk konsep kampus merdeka. Jadi belum siap. Nah, nanti ini peran dari lembaga tentunya ya, peran dari lembaga ini. Nah, kalau saya yakin kalau di Stikes HTP, Stikes ini ya, itu pasti dosen sudah sebagai penghubung. Tapi mungkin belum apa ya istilahnya, belum sudah menjalani, tapi mungkin belum maksimal secara keseluruhan. Berarti kita harus merubah strategi. Bentuk ceramah, ya. Dulu ada yang namanya TIU. Nah, TIU. Apakah masih ada sekarang namanya TIU? Bapak Ibu kalau bikin bahan ajar nanti ya, ada kan bahan ajar. Udah nggak ada lagi yang namanya TIU ya. Dulu saya bikin buku, ada sih kayaknya TIU mungkin ya. Dulu GPPP istilahnya. Ya, masih ada yang ngalamin dosen? Dulu saya ada ya. Dulu ada GPPP. GPPP masih ingat nggak singkatannya apa? Ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu? Yo, biar nggak ngantuk, biar nggak ngantuk. Garis besar program pembelajaran, Bu. Wah, ini Bu Yesi yang jawab. Pak Des ngalamin nggak Pak Des? Itu tuh untuk ini ya. Pak Des Fafri masih ngalamin nggak Pak Des? Dulu bikin GPPP Pak Des. Belum, Bu. Oh, belum. Oh, Pak Des baru ya? Enggak, Bu. Oh, iya. Nggak ngalamin ya Pak Des? Alhamdulillah kalau nggak ngalamin Pak Des. Saya ngalamin, Bu, tahun 2005. Wah, ini Jasrida ya, Bu ya. Ngalamin ya, Bu ya, GPPP ya. Bikin Ngalamin. Ya, ada TIU-nya ya, Bu ya? Ada. TIU sama TIK. TIU sama TIK. Betul. Iya. Kita diskusi aja deh Bapak Ibu ya, biar ini engage-nya ya. Saya ingin engage-nya biar terasa gitu. Iya, Bu Jasrida betul. Sekarang ngalamin juga Bu bikin learning outcome Bu, CLO, PLO ngalamin Bu. Sudah mulai buat Bu? Iya, kita kan kalau untuk tujuan sekarang kan udah ganti ke kompetensi, Bu. Learning outcome ya, Bu ya? Iya. Kita lihat dulu dari profil lulusan seperti apa, terus kompetensi yang kita harapkan dari lulusan apa, baru kita turunkan ke bawah untuk tujuan pembelajarannya. Oke. Jangan lupa ya Bapak Ibu, itu sistem atau tahapannya itu Bapak Ibu paling tidak harus sebagai dosen memang harus hafal. Hafal Bapak Ibu, hafalnya hafal yang pemahaman tentunya ya. Misalnya dari profil lulusan, kompetensi yang diharapkan, kemudian ada PLO, ada CLO, ada sub CLO, itu Bapak Ibu harus paham sekali yang hal-hal begitu. Jadi mohon, karena kita istilahnya sekarang student center learning berarti tidak lagi bicara tentang pengajaran, tapi bicaranya adalah pembelajaran. Dan betul-betul harus paham. Dulu saya juga nggak paham, apa sih itu PLO gitu ya. Sebentar, yang PLO yang mana ya? PLO yang mana ya? Misalnya gitu. Kalau PLO biasanya berhubungan dengan apa istilahnya kompetensi dari program studinya, ya gitu. Kemudian kalau CLO-nya itu sudah ke mata kuliahnya, ya istilahnya gitu. Maka di dalam prodi itu ada yang namanya kelompok-kelompok bidang keahlian, itu pasti ada.
karena nanti ada kompetensi-kompetensi yang diharapkan di situ. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah terbiasa seperti ini, nanti pada waktu Bapak Ibu menjalankan program pengabdian masyarakat yang isinya adalah penyuluhan, kemudian pemberian apa ya istilahnya menyampaikan materi penyuluhan kepada masyarakat umum yang membutuhkan UMKM atau koperasi atau apa ya. Kalau program Abdi Masnya kemana ya kalau Stikes ya? Nggak ke UMKM kan pasti kemana ya? Ada juga Bu ke UMKM Bu. Oh ya. Terus kemana lagi Bu? Ada ke Posyandu gitu Oh Bu, ke iya kadernya. betul ke Iya. Posyandu. Nah kalau memberikan penyuluhan, nah itu jangan lupa Bapak Ibu. Misalnya kita melakukan pelatihan untuk Posyandu, bidan, kemudian yang apa sih tenaga ini penunjang atau apa tenaga pendukung ya? Kader. Kader. Kader Bu. Oh kader ya istilahnya gitu. Nah itu berarti Bapak Ibu juga harus munculkan apa sih kompetensi yang diharapkan gitu, learning outcome-nya. Jadi harus terbiasa seperti itu Bapak Ibu. Nah gitu. Nah ini juga saya terapkan di pada waktu melakukan training untuk pendampingan untuk UMKM itu juga kami terapkan ada namanya learning outcomes. Jadi kami memberikan wawasan terlebih dahulu di kementerian pada waktu itu bahwa tetap harus muncul yang namanya learning outcomes karena ada nanti kompetensi yang diharapkannya apa. Jadi nanti terlihat sekali penilaiannya bahkan ada kompetensi yang mungkin dari 4 kompetensi yang diharapkan hanya ada 2 yang kompetensi yang dimiliki ya nggak apa-apa gitu nanti 2 kompetensinya ikut training lagi misalnya gitu. Nah tadi yang saya katakan di perkuliahan itu namanya remedial gitu sampai dia kompetensinya terpenuhi. Tuh. Jadi nanti akan kelihatan ya dia kompetensinya di mana. Nah ujungnya itu adalah sertifikasi kompetensi. Nah, kalau di HTP sudah ada belum sertifikasi kompetensi? Pasti sudah ada ya? Sudah ada ya? Sertifikasi kompetensi. Belum, Bu. Oh, belum. Iya. Nanti bisa Bu Yesi ya, nanti bisa diprogramkan kalau sudah begini Bu Yesi. Kalau sudah oke, sudah lengkap ya semuanya, maka bisa ada yang namanya sertifikasi kompetensi. Nah, ini dosen, Bapak Ibu. Harus bisa transfer pengetahuan. Tidak hanya transfer pengetahuan, tapi value, nilai-nilai. Kemudian harus bisa menginspirasi. Nah, Bapak Ibu, ceritakan saja kalau misalnya kita pada waktu kuliah, ya kita sharing aja pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita lalui gitu ya. Tentunya pengalaman yang positif ya. Kalaupun ada pengalaman negatif, itu dari sisi positifnya apa gitu. Jangan negatif terus wah udahlah enggak, tapi dari sisi negatifnya kalau ada sisi negatif, pengalaman negatif maaf, itu sisi positifnya apa gitu. Nah, menginspirasi istilahnya gitu. Bapak Ibu pasti punya pengalaman lebih kan dibandingkan dengan mahasiswa. Nah, itu perlu diceritakan Bapak Ibu terutama yang berhubungan dengan materi. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa yang namanya pengajaran, abdimas, kemudian penelitian itu betul-betul relevan dan terintegrasi. Jadi saya selalu kalau bicara ke mahasiswa ngajar gitu ya, entah itu di S1 maupun S2, saya akan sharing bahwa kemarin saya membina UMKM. Nah, ada kejadian seperti ini nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Itu menginspirasi. Ya. Kemudian memotivasi, itu sudah jelas dan memberikan contoh yang baik. Ya. Ya bimbing ya harus tegas saja kalau ambil referensi konsep bukan dari diri sendiri, ya tulis sumbernya. Nah, itu harus jadi apa ya istilahnya jadi catatan penting gitu ya. Jadi jangan dibiasakan mahasiswa, ini contoh kalau membuat karya ilmiah jangan dibiasakan mahasiswa itu copy paste.
ya. Jangan dibiasakan. Jadi membuat lingkungan itu dengan memberikan contoh yang baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, tolong dong sitasi jurnal saya gitu ya. Jurnalnya jangan yang misalnya wah ternyata dosen juga bikin artikelnya gini kok. Nah, itu berarti tidak memberikan contoh yang baik kan gitu. Bahkan ya Bapak Ibu tentunya sudah paham semuanya. Ini dia. Bapak Ibu tuh sekarang ngajar berhubungan dengan mahasiswanya. Mahasiswa yang generasi yang mana Bapak Ibu? Ini sudah ada program S2 belum Bapak Ibu? Bu Yesi. Sudah Bu, kita ada prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Prodi Kesmas. Nah, itu nanti dilihat ya mahasiswanya ada yang di mahasiswa yang generasi mana nih Bapak Ibu. Nah, apakah masuk di generasi Y, generasi Z, generasi X? Iya. Betul, makanya saya selalu kalau ngajar di MM itu saya selalu lihat apa ya istilahnya karakteristik biografis dari mahasiswa saya itu seperti apa gitu. Di ngajar di MM itu saya di tempat saya itu ada namanya kelas profesional. Kelas profesional itu biasanya isinya manajer-manajer Bapak Ibu. Jadi saya metode pembelajarannya pasti akan berbeda. Memang student center learning sih. Cuman berbeda. Beda kalau S1. Student center learning. Beda lagi. Nah, ini ada baby boomers. Saya kayaknya masuk yang baby boomers ya. Enggak ya. Semangatnya tapi tetap tinggi ya. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu juga. Jangan salah. Kita ngajar mahasiswa zaman sekarang yang mereka memang betul-betul sudah digitalisasi. Jadi di otak mereka itu sudah otak yang digitalization. Mereka sudah otaknya lebih pandai daripada lebih cepat ya daripada tangannya. Nanti otomatis itu motoriknya. Saya alhamdulillah sudah punya cucu 1, usianya 8 bulan. Itu kalau lihat HP, itu sudah pandai megang, sudah pandai klik, walaupun yang kliknya salah, tapi kliknya itu sudah. Jadi kayaknya di otaknya itu sudah otak digitalisasi gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ya ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi Y gitu. Mahasiswa kita ada di generasi yang mana? Ya, generasi Z ini sudah digital sekali Bapak Ibu. Lahir dunia menghadapi tantangan tentang lingkungan ya, kemudian eranya sudah era gadget gitu ya. Betul ya, era gadget gitu ya. Sekarang kita mau nonton, nah ini yang kayaknya ibu-ibu ini ya, nonton drakor nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu nonton, ini kayaknya hobi banget ini drakor ya. Drakor, ayo. Siapa ini? Bisa sharing nggak drakornya Bapak Ibu? Jadi kita tinggal bayar, nggak perlu datang ke Korea, kita bisa lihat ya drama-drama Korea gitu ya. Nggak perlu lagi, sudah nggak tergantung lagi dengan televisi, kita tinggal pakai HP, sudah kita HP itu udah banyak sekali manfaatnya ya. Pada waktu ini pengalaman juga pada waktu kami melakukan training bagi UMKM di 5 DSP plus Bali. Kan itu ada yang di Likupang, ada yang di Labuan Bajo, ya di Sulawesi, kemudian di Toba, kemudian ada di NTT. Itu kami yang pelatihan online-nya itu mereka hanya menggunakan HP, Bapak Ibu. Jadi tidak usah menggunakan laptop, hanya menggunakan HP. Jadi mereka bisa download, mereka bisa mengerjakan tugas, upload tugas gitu ya. Jadi dari situ aja. Jadi itu digitalisasi transformation. Artinya ya mau nggak mau
kita berhadapan dengan mahasiswa yang sudah digitalisasi, gitu. Jadi sudah terhubung secara global semuanya, tuh ya, fleksibel, lebih cerdas. Kemudian dia akan toleran terhadap beragam budaya lah istilahnya gitu ya. Nah, itu kita berhadapan dengan generasi yang seperti itu. Milenial masih ada juga kan sebetulnya gitu ya. Dia lahir di teknologi digital gitu ya. Kemudian kalau dulu SMS, sekarang sudah nggak lagi SMS, nggak ada kayaknya SMS itu kecuali M-Banking ya. Ya Bapak Ibu ya, kecuali M-Banking SMS itu. Nah yang lain-lainnya kita nggak ada lagi. Bahkan di M-Banking itu sudah ada e-wallet kan gitu ya. Tahu nggak sih? GoPay dan lain sebagainya. Nah itu jadi tantangan kita semua dosen gitu. Walaupun maaf gitu ya, saya tadi disebutkan oleh Pak Doni kelahiran 67 gitu ya, padahal saya biasanya nggak ngelampirkan tahun Pak Doni, tapi itu kelewat ya kayaknya. Tapi semangat saya itu nggak mau kalah gitu ya, nggak mau kalah gitu intinya gitu, nggak mau kalah intinya, semangat tetap harus walaupun mungkin, nah ini Bapak Ibu, teknik atau metodenya mungkin bisa lebih bertahapannya lebih lama. Tahapannya itu ada tahapannya gitu. Kalau zaman sekarang dia nggak pakai tahapan gitu ya. Saya ngalamin sekali perkembangan cucu saya amati gitu ya. Yang tahapannya itu mungkin dia tengkurap dulu, kemudian balik gitu ya. Tahapannya dulu kita ya, tahapannya. Kemudian nungging gitu ya, kemudian bisa apa istilahnya duduk sendiri, kemudian merangkak gitu ya, kemudian berdiri. Tapi cucu saya enggak. Jadi duduk, kemudian berdiri, merangkak, ya merangkak aja langsung gitu. Jadi itu sudah kelihatan sekali bahwa ya zaman sekarang itu begitu anak-anak kita. Nah, pada waktu anak-anak saya juga mulai dari TK, SD, SMP, mahasiswa gitu ya. Dulu saya ngalamin pada waktu saya belajar, itu saya betul-betul didrill oleh bapak saya almarhum. Yang mana ini, mana ini, mana ini. Tapi pada waktu anak-anak saya mendidiknya tidak begitu. Karena diingatkan oleh guru saya, gurunya anak-anak, bahwa Ibu, di rumah hanya Ibu tinggal ngetek saja apakah tugas sudah diselesaikan dan tidak diminta untuk mendikte. Nah, itu merubah mindset saya itu lama. Ya, gitu lama. Saya inginnya ini udah tapi ternyata aman-aman saja. Jadi saya menerapkan ke anak-anak anak saya sendiri sudah student centered learning. Kemudian ke mahasiswa juga saya mulai menerapkannya gitu. Itu perubahan-perubahannya berarti harus saya alami sendiri dulu kan gitu ya. Saya mendidik anak saya dulu, kemudian saya mendidik istilahnya kan mahasiswa kan anaknya orang lain kan gitu ya. Nah gitu. Nah, apakah Bapak Ibu juga mendidiknya itu dengan student centered learning ke anak-anaknya Bapak Ibu? Nah, itu terapkan dulu. Itu sekedar sharing ya Bapak Ibu, sharing aja gitu. Jadi walaupun sekarang mungkin kelebihannya anak-anak itu sudah zaman teknologi, tapi mungkin attitude-nya yang harus dijaga. Nah, itu juga tetap harus kita perhatikan karena tugasnya dosen termasuk di situ Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita rubah mindset-nya. Jika mahasiswa sulit belajar dengan cara dosen mengajar, kenapa kita tidak balik saja ya? Dosen mengajar dengan cara mahasiswa belajar. Ini maunya mahasiswa itu belajarnya seperti apa sih? Mau Anda apa seperti apa coba? Sudah gitu. Nah, tapi kan kita sebagai dosen punya pengalaman lebih. Nah, kita tangkap mereka, kita berikan mereka pengarahan. Tuh. Jadi jangan harus gini udah nggak model lagi Bapak Ibu. Udah model. Ya, harus berubah. Nah, ini ya. Tuh. Ini kayaknya sudah terbiasa lah Bapak Ibu ya dengan learning, kemudian blended learning. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, blended learning itu yang seperti apa nanti di pertemuan berikutnya lah nanti akan saya jelaskan. Nah, student centered learning modelnya begini ya Bapak Ibu ya. Gambarnya kayaknya kalau lihat gambar sudah ya Bu. Nah, tapi prakteknya sudah atau belum? Tuh. Kita memberikan kepercayaan ke mahasiswa udah jelas gitu.
Masalahnya dosen itu mau melepas nggak kepercayaan itu. Ini yang berat. Saya juga ngalamin. Wah, kayaknya nggak bisa nih mahasiswa, jangan salah. Bisa. Kalau kita balik, mahasiswa pasti bisa. Nah, gitu aja. Ya, kita punya keyakinan. Jadi, jangan salah Bapak Ibu, dosen sebagai fasilitator dan motivator. Ini mungkin di Dikti juga sudah, ya, Bapak Ibu, pembelajarannya ini dari Dikti, Bapak Ibu. Saya ambilnya, dulu saya belajar student center learning juga beberapa kali dari Dikti, kemudian dari Kopertis, L2 Dikti wilayah 4 lah, belajar ini, belajar student center learning lah istilahnya gitu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga harus pahami betul-betul kognitif, psikomotoriknya, efektifnya gitu ya. Ini bahkan di dalam rubrikasi juga muncul ya Bapak Ibu ya. Ikutnya termasuk gitu ya. Nah, ini. Nah, student center learning memang jangan lupa fasilitator, motivator dan juga sebagai linkers ya. Jadi penghubung. Tuh. Kayaknya ini hanya sekedar ditempel oleh dosen, tapi tidak dipahami. Maaf ya, mungkin dulu saya begini Bapak Ibu gitu. Tapi kesini saya harus mulai memahami itu, tidak bisa. Awalnya hanya ditempel Bapak Ibu, saya awalnya ya. Student center learning perbedaannya di sini. Mahasiswa aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Terlibat, dia terlibat. Ya. Saya sekarang kalau ngajar sudah, Bu, kita belum ada ketua kelas KM. Tentukan sendiri aja, nggak bisa, Bu. Susah kalau mau menentukan KM, enggak. Tentukan sendiri berdasarkan sepakatan bersama. Saya berikan aja clue-nya. Tugas dari KM adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang memenuhi itu silahkan tunjuk berdasarkan kesepakatan bersama. Nggak bisa, Bu. Bisa. Kemudian kasih target nggak? Ya harus kasih target tetap. Pada waktu kita melakukan pengajaran juga dikasihkan tugasnya, ini selesai ya 2 minggu, nggak mungkin. Kalau mahasiswa nggak dikasih target-target, tetap harus dikasih target. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tapi juga mengembangkan karakternya mahasiswa. Karakter akan lebih percaya diri, karakternya mahasiswa itu. Ya, yang awalnya memang kok pada diem ya? Mana coba? Nah, ya, pertemuan kedua masih diem, nggak berani. Pertemuan ketiga, saya hanya begini Bapak Ibu. Ini strategi ya saya. Saya berikan waktu 20 menit mahasiswa untuk membuat PowerPoint. Karena di dalam satu kelas itu tidak lebih dari 30 Bapak Ibu. Kalau student center learning, saya yakin kalau di Stikes pasti nggak akan lebih dari 25 satu kelas. Tuh. Di tempat kami karena mahasiswanya banyak, jadi kayaknya masih ada yang 30-35, tapi 30 lah. Jadi saya langsung berikan tugas. Nah, saya kasih waktu 20 menit, semua harus bikin PowerPoint. PowerPoint hanya 3, kemudian membahas tentang apa itu yang Anda ketahui tentang human capital management. Kebetulan saya kan memang fokusnya pada bidang human capital management. Jadi human resources management. Nah, apa yang Anda ketahui tentang human capital management? Masukkan, ya, tuliskan ide-ide Anda semuanya di dalam PowerPoint. Ya, hanya 3 PowerPoint-nya, isi saja. Tidak ada kata pembuka, penutup, tidak ada. Hanya isi 3, 20 menit. Ya Bu, nggak bisa buat. Terus isinya apa? Terserah Anda mau memberikan ide apa yang Anda ketahui, ya. Mau baca dulu, pokoknya waktunya 20 menit jadi 3. Jadi enggak? Jadi semuanya Bapak Ibu dan hasilnya maksimal. Jadi mereka enggak pede sebetulnya. Nah,
salah satu karakter mahasiswa itu ditonjolkan rasa percaya dirinya. Begitu mereka, oh iya ternyata saya bisa bikin PowerPoint 20 menit. Dan saya tidak pernah salah, nggak pernah. Nah, kan jadi kan PowerPoint-nya. Kemudian saya berikan waktu, mahasiswa, siapa yang mau tampil, silahkan. Nggak ada tadinya, awalnya. Ya, siapa yang mau tampil? Saya dulu boleh, Bu, boleh. Kemudian lanjut, oke, saya komentarin. Nah, begini dong. Ini kan saya tidak membatasi apa yang namanya human resources management, gitu. Oke, keren. Wah, yang lainnya baru. Bu, saya boleh mencoba, Bu, saya boleh mencoba. Nah, itu karakter mahasiswa, rasa percaya dirinya muncul. Ya, jadi tidak hanya materi. Belum sampai materi. Tapi rasa percaya dirinya dulu muncul. Itu namanya student center learning, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa paling tidak rasa percaya dirinya muncul dulu, baru dia mau untuk diskusi, mau untuk. Kemudian pengalaman lagi nih Bapak Ibu nih. Pada waktu online, tugas kelompok ya, selesai sore ini. Pada waktu itu jadwalnya kuliah itu saya pagi, ya pagi jam 9:30 kuliahnya. Ya, ada tugas kelompok, selesaikan jam 7 malam. Gimana, Bu? Tugas kelompok kan kita nggak ketemu. Bisa. Nggak bisa, Bu. Kita ketemunya gimana? Ya online juga bisa kok diskusi. Silakan. Jadi nggak mahasiswa? Jadi tugas kelompok. Tapi memang saya berikan tugas setiap masing-masing mahasiswa apa saja. Laporkan di dalam tugas tersebut. Gitu. Nah, itu contoh aja ya, contoh. Memanfaatkan banyak media. Nah, silahkan mahasiswa itu mau media apapun silahkan gitu. Mereka jangan dibatasi dulu. Ya, nggak usah kita ajari, mahasiswa udah lebih tahu. Zaman generasi sekarang mahasiswa lebih tahu. Nah, kecuali nih ya, nanti misalnya untuk mencari jurnal, searching jurnal, nah nanti itu pasti diajarin oleh dosennya, mereka nggak akan ngerti gitu, bagaimana searching jurnal gitu ya. Tapi kalau cari-cari tentang PowerPoint, cari dan lain sebagainya itu pasti mereka pasti sudah bisa. Jangan salah fungsi dosen sebagai fasilitator ya, Bapak Ibu. Kemudian melakukan evaluasi itu dilakukan bersama dengan mahasiswa gitu. Jadi saling menilai aja mahasiswanya. Coba mahasiswa kasih tanggapan gitu. Jadi jangan hanya dosen. Mahasiswa juga dilibatkan gitu. Ya. Kemudian berkesinambungan dan terintegrasi. Itu harus terus. Jadi Bapak Ibu jangan lupa pertemuan yang dulu relevansinya ada di mana sebelumnya kemudian dibahas. Ini yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas ini kan gitu. Nah, itu contoh aja. Minggu kedua jangan lupa itu materinya tentang ini ada di sini nih. Nah, itu. Ya, berkesinambungan. Kemudian pengembangan pengetahuan, kesalahan dinilai dan dijadikan sumber pembelajaran. Bapak Ibu, latihlah mahasiswa itu untuk mengevaluasi. Jangan takut untuk dievaluasi. Nah, sekarang kebalik kan, mahasiswa itu sekarang kalau nilainya belum muncul, aktif terus ya dosennya, benar nggak? Kalau zaman saya dulu enggak. Kalau bisa jangan muncul deh nilainya, malu. Jadi mau dimunculkan nilainya, jangan Bu. Itu tahun 93, 95 itu saya ngalamin itu mahasiswa. Jadi begitu saya umumkan hasil UTS ya di kelas, mereka nggak mau Bu. Loh, terus gimana? Nanti aja Bu, nanti. Oh, kok sekarang enggak? Bu, nilainya belum keluar, Bu. Terus kalau nilainya A misalnya, jangan kan gitu. Nilainya A tuh mereka masih nanya kan. Nah, kita harus siap sebelum mereka nanya, kita harus siap dulu. Unsur-unsur yang dinilainya apa? Ya, makanya ada rubrikasi. Unsur yang dinilainya apa? Jadi saya sebelum ditanya mahasiswa, Bu, kenapa saya nilainya AB? Saya buka aja nih. Betul nggak? Oh iya Bu, kemarin saya jawabnya begini, ya kan? Dan pada waktu sebelum penilaian diumumkan, saya biasanya sudah mengumumkan nilai-nilai. Ada yang mau komplain, silahkan. Kalau nggak komplain, berarti saya save. Ya. Nah, terus satu lagi Bapak Ibu, saya punya yang namanya bank tugas. Jadi itu selalu saya umumkan di mahasiswa, kalau ada banyak tugas, jangan
jangan menjadi beban, tetapi jadikan itu sisi positif. Positifnya di mana? Jadi bank tugas, istilahnya gini, kalau ada nilai yang kurang, maka saya ambilkan dari bank tugas tersebut. Nah, jadi nggak usah bingung lagi saya. Jadi tugas-tugas yang bagus itu masukkan. Itu membantu mahasiswa. Nah, tapi tugasnya berhubungan ya, Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi dibiasakan mahasiswa itu mau untuk dinilai dan mereka tahu. Nanti akan melakukan pembelajaran sendiri untuk berikutnya gitu. Nah, itu melatih itu. Student center learning seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita membiasakan mahasiswa untuk dinilai lah istilahnya gitu. Wah, ini Bapak Ibu sudah hafal lah. Aktif. Nanti ini aktif juga ya. Kayaknya hari pertama belum aktif ya Bu Yesi ya. Tadi sudah aktif belum? Ya, penekanan pada pembelajaran dan pemahaman yang mendalam, tanggung jawab, akuntabilitas mahasiswa, terjadi interdependensi antara dosen dan mahasiswa, saling menghormati, ya dosen dan mahasiswa, kemudian ada pendekatan refleksif terhadap proses belajar mengajar oleh dosen dan mahasiswa. Ini ada sumbernya ya Bapak Ibu, ya ini kayaknya Bapak Ibu sudah punya juga, karena sumber ini selalu diberikan oleh Dikti, oleh L2 Dikti, gitu ya, pada waktu sosialisasi atau tentang apa ya istilahnya tentang refreshing tentang SCL gitu. Itu selalu ini sumber-sumber ini ada. Sebentar. Sudah. Karena tadi ada latar belakang tadi, nih. Ini metode-metodenya kan Bapak Ibu ya. Nah, ini dari Prof. Bambang Sujanako ini saya ambilnya. Ini ditempel Bapak Ibu. Saya itu kalau kebetulan saya itu kalau harus menghafal bla 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 itu kayaknya saya nggak model gitu ya. Jadi saya hanya tempel saja di ruang kerja saya baik di rumah maupun di kantor Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau ini tuh hafal kemudian kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai menerapkannya. Metode-metodenya. Small group discussion sudah ya Bapak Ibu? Pasti. Ya. Kalau di Stikes sudah pasti. Kemudian role playing, simulasi juga sudah pasti nih ya, Bapak Ibu ya. Bermain peran. Kok Stikes mudah sekali bermain peran. Kalau di saya manajemen gitu agak susah bermain peran biasanya. Coba jadi manajer gitu. Nah, itu membutuhkan apa ya kreativitas dari seorang dosen lah istilahnya gitu. Tapi saya banyak sekali mendapatkan contoh-contoh ini pada waktu saya ikut kursus gitu ya. Tapi ikut kursusnya ya ikut kursus di STL di luar negeri, tapi online sih, online gitu Bapak Ibu. Gratis kok, gratis. Nah, jadi belajar aja, kita belajar gitu. Oh, ternyata begini ya bikin soal apa istilahnya manajemen ya, manajemen gitu, role playing untuk manajemen itu gimana sih gitu. Kalau Bapak Ibu lebih dimudahkan gitu loh kalau Stikes itu ya, discovery learning gitu. Mahasiswa kan langsung menelusuri sendiri, mencari sendiri, tapi dengan clue-clue. Kalau saya biasanya kasih clue aja. Ya. Kemudian self-directed learning, cooperative learning gitu. Ini kayaknya Bapak Ibu sudah hafal semuanya ya. Jangan lupa ya Pak, Bapak Ibu. Intinya mahasiswa betul-betul dilibatkan ini, semuanya dilibatkan. Kemudian ada kelompok-kelompok gitu ya. Ada project based learning. Belajar berdasarkan target dan perencanaan. Nah, ini yang kalau saya di S2 saya terapkan project based learning ini. Apalagi sekarang konsep kampus merdeka S1 juga sudah mulai dilatih project based learning. Ya, kemudian ada problem based learning and inquiry. Jadi berdasarkan masalah ya, penyelesaian masalah ya. Belajar berdasarkan masalah-masalah yang terjadi gitu. Ini Stikes sekali nih kalau ini ya. Betul ya Bu Yesi ya, Pak Doni ya. Problem based learning ini. Iya Bu. Betul-betul ya. Di keperawatan, kebidanan ini udah menerapkan ini Bu. Langsung ya, berarti mahasiswa langsung bagaimana nih penyelesaiannya kan gitu ya.
Oke. Ya, nanti bisa berbagi ya, Bapak Ibu, silakan. Nah, ini small group discussion. Kayaknya kalau untuk online learning ini kayaknya susah ya, Bu, bikin kelompok. Betul nggak, Bapak Ibu? Tapi harusnya dibuat. Kalau saya dari awal pertemuan, bagi kelompok 5. Ketua kelas sudah terbentuk, pokoknya harus dibagi kelompok 5, kemudian ada ketuanya. Ya, karena saya di bidang manajemen, maka saya minta mereka punya jabatan masing-masing. Nah, gitu. Di dalam kelompok tersebut, mereka punya jabatan masing-masing. Untuk apa? Untuk memotivasi Bapak Ibu. Jadi memotivasi mereka, ya. Jadi sebagai anggota kelompok itu mereka punya tugas apa masing-masing itu. Jadi saya biasakan itu kan termasuk apa namanya problem based learning juga itu nantinya. Jadi diawali dengan mereka punya tugas apa, kemudian job desk-nya apa. Kok job spec enggak dulu, tapi job desk dulu. Nah, nanti baru kita latih. Kalau gitu, tambahkan ya kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah, gitu. Nah, itu sudah mulai ke student centered learning. Mau tidak mau, Bapak Ibu harus bentuk kelompok. Gitu. Setiap kelas, walaupun semester 1, itu harus mulai dibentuk. Ya, memilih bahan diskusi, presentasi, paper, itu sudah harus mulai semester 1 bahkan. Kalau dulu kan enggak saya. Kayaknya kasihan ya semester 1 kalau presentasi. Enggak, kalau sekarang presentasi ya semester 1 ya presentasi. Tuh. Tapi kan materinya berbeda. Tuh. Ya. Kemampuan yang diperoleh dari mahasiswa apa? Mereka bisa kerjasama. Kerjasama bisa secara online, Bapak Ibu. Komunikasi, skill presentasi gitu ya. Saya kadang beberapa kali itu surprise aja, ternyata presentasinya keren gitu. Saya tadinya nggak mengharap gitu, ekspektasinya nggak sejauh itu, tapi ternyata oh benar-benar bisa gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan dari awal gitu ya. Jadi jangan di tengah-tengah gitu, kemudian langsung gitu, enggak. Dari awal kita buatnya. Ya. Kemudian kalau aktivitas dosen udah jelas membuat rancangan bahan diskusi dan aturan diskusi itu udah pasti harus ada aturan diskusinya. Ya, rancangan bahan diskusi. Kemudian menjadi moderator. Ya, kalau perlu diulas. Ya, harus diulas. Memberikan umpan balik bagi mahasiswa dan melakukan evaluasi. Ini kalau nanti sudah mulai onsite ya Bapak Ibu. Kok sekarang kayaknya nggak bisa ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau di tempat kami itu ada namanya LMS, itu ada namanya forum diskusi juga gitu. Jadi forum namanya. Nah, di situ bisa kelihatan diskusi antara kelompok dengan kelompok, kemudian antara anggota kelompok, kemudian kalau mau diskusi kan saya juga buka tuh sesi diskusi dengan dosen gitu ya. Sesi diskusi dengan dosen itu di luar perkuliahan Bapak Ibu, di luar jadwal perkuliahan ya. Nah, kan ada tugas-tugas. Kemudian saya buka sesi diskusi dengan dosen itu jam sekian sampai jam sekian gitu. Nah, itu tolong diperhatikan nanti diskusi dengan dosen dengan forum itu. Nah, itu pakai online itu Bapak Ibu sekarang itu. Jadi nggak ada onsite begini memang itu. Jadi ada di LMS. Jadi kelihatan keaktifannya ada di mana itu kelihatan di mesin itu, learning management system itu Bapak Ibu. Kalau role play ini kayaknya Bapak Ibu sudah mulai menerapkan semuanya. Kemampuan yang diperoleh dari mahasiswa, mereka akan lebih terampil gitu ya, imajinatif, kreatif itu sudah pasti karena mereka punya rasa percaya diri gitu ya. Nah, yang beratnya memang dosennya itu harus merancang situasi atau kegiatan yang mirip dengan sesungguhnya gitu. Nah, ini kalau di STIKES keuntungannya STIKES itu bisa. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, kalau kami di manajemen berarti harus butuh kreativitas dosennya lebih tinggi. Kalau STIKES aman. Ya, STIKES aman ini. Situasi keadaan yang mirip dengan di
misalnya di Posyandu gitu kan enak ya. Itu Anda peran sebagai bidan, Anda berperan sebagai kader, Anda peran sebagai pasien gitu. Kalau manajemen kan susah. Ya, tapi bisa saya jalankan gitu, itu butuh kreativitas gitu. Sangat butuh kreativitas lah istilahnya. Kalau stikes aman. Ya. Tuh. Ya Bu Yesi ya, aman ya? Aman. Alhamdulillah. Kemudian ini kan oh iya, ternyata butuh ambulans ya. Ya, ada polisi, coba bermain peran sebagai polisi. Ini kalau anak-anak ya, Bapak Ibu. Ya, kalau saya coba Anda perannya sebagai manajer, top manager, kemudian Anda berperan sebagai low manajernya, kemudian Anda berperan sebagai clerknya, Anda berperan sebagai staffnya ini, staf keuangan, Anda berperan sebagai apa namanya pelanggannya, Anda berperan nah gitu. Ya. Kalau di online bagaimana? Online ya ditulis saja. Jadi yang namanya apa? Oh ya, saya sebagai operator ya dipasang di sini Bapak Ibu. Jadi kelihatan. Yunus, kamu perannya sebagai apa? Saya cek biasanya di awal gitu. Saya operatornya Bu. Oke. Terus kamu Amir perannya sebagai apa? Saya sebagai ini Bu, CS-nya Bu. Oke. Kamu perannya sebagai apa? Nah gitu. Itu ada. Tempel aja Bapak Ibu di sini. Nggak apa-apa, itu melatih mahasiswa juga kan gitu ya. Tuh, latih mahasiswa. Bahkan saya minta untuk ditulis di ini, di name-nya dulu Bapak Ibu. Name-nya ini ditulis di sini. Nama, kemudian NIM, ya, NIM, kemudian dia sebagai apa di sini. Tuh, di namanya ini ditulis Bapak Ibu. Nah, ini mudah kalau di Stikes mudah. Nah, kalau online bagaimana kalau kuliah online? Itu mudah saja. Tulis gitu. Kalau pakai ini, pakai apa namanya? Name tag gitu atau di namanya di sini. Nah, di sini. Jalankan ya Bapak Ibu ya. Jalankan. Discovery learning. Ya. Kemampuan dari dosen nih. Dosen menyediakan data, udah jelas Bapak Ibu, ya. Metode penelusuran pengetahuan, bimbingan, memeriksa, memberikan ulasan, kemudian melakukan evaluasi udah pasti gitu. Jadi kalau mau dilihat memang Bu, berat ya Bu. Iya kalau berat kalau Bapak Ibu nyiapinnya H-1. Tapi kalau Bapak Ibu menyiapkannya sebulan sebelumnya nggak berat karena itu bisa diskusi dengan dosen yang lainnya atau tim teaching-nya. Ya. Disiapkan Bapak Ibu dari sekarang udah pembelajaran ya harus siap juga ya. Ya, Bu Yesi ya, disiapkan juga lah dari sekarang gitu. Ini ya contoh-contoh aja sih Bapak Ibu, ini contoh-contoh. Kebetulan kalau kami di LMS itu kami siapkan juga external link itu ya, ada di situ mahasiswa tinggal klik aja gitu. Ini contoh-contoh external link-nya gitu untuk materi ini, materi ini. Jadi tetap walaupun ada materi-materi dari internal dosen, tetap baru ada beberapa materi dari link eksternal lah istilahnya gitu. Ini sama saja, Bapak Ibu sudah paham tentunya. Self-directed learning itu betul-betul memotivasi mahasiswa untuk belajar mandiri dan percaya diri, gitu. Terutama untuk tanggung jawab, time manajemennya, ya kreatif dan inovasinya. Ya, jadi Bapak Ibu tugas dari dosen sekarang betul-betul memang menjadi all out gitu ya, all out. Kalau dulu hanya transfer saja, transfer. Kalau sekarang enggak. Bapak Ibu punya tugas memotivasi, memfasilitasi, memberikan arahan gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya, ini beberapa contoh saja. Kemudian ini cooperative learning juga. Aktivitas dosennya coba bayangkan nih ya. Aduh Bu, berat sekali Bu menyiapkan kasus, tapi sebetulnya kasus-kasus itu bisa kita peroleh kok banyak sekali, beberapa kasus itu di luar kita
Mungkin kalau Bu Yesi sebagai SPM mungkin bisa difasilitasi ya dengan berlangganan di Emerald itu Bapak. Kalau saya ya, saya di Emerald itu memang difasilitasi dengan berlangganan gitu. Kemudian kalau kita dosennya berarti gratis gitu untuk mendownload beberapa soal. Beberapa soal kasus lah istilahnya gitu. Soal-soal kasus. Jadi kalau di Stikes pasti ada lah ya. Apa Bu Pak Doni, Pak Bu Yesi, kalau di Stikes. Kalau kami di Emerald kebetulan. Jadi soal-soal kasus, contoh-contoh kasus itu banyak sekali download gitu. Kalau bikin sendiri bisa juga, mau bikin sendiri juga bisa gitu ya. Silahkan aja. Boleh kok, boleh. Tapi mau melihat atau benchmark gitu ya, brainstorming juga bisa. Intinya ini melatih mahasiswa untuk bekerja sama dalam tim ya, cooperative learning itu, bekerja sama dalam tim. Kemudian kolaboratif learning intinya sama juga, merancang tugas yang bersifat open ended gitu ya, sebagai fasilitator, motivator juga itu sama aja kan semuanya intinya ya. Gitu. Kemudian nah ini project based learning Bapak Ibu sudah terbiasa ya di sini menyelesaikan masalah-masalah yang ada, itu belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian dan penggalian gitu. Ini melatih mahasiswa juga, kemudian merumuskan tugas, proses pembimbingan, ada bimbingannya ya Bapak Ibu, memang agak apa ya istilahnya agak memakan waktu, tapi memang harus dilakukan seperti ini gitu. Di luar jadwal perkuliahan ya Bapak Ibu. Ini beberapa contoh. Jadi dosen itu kesimpulannya kalau untuk student center learning lebih banyak apa? Di planning ya Bapak Ibu. Di merancang semuanya. Merancang materi, merancang tugas, merancang apalagi kuis gitu ya, semuanya itu ada di perencanaan Bapak Ibu. Jadi lebih lama di perencanaannya. Bedanya di situ ya Bapak Ibu ya, bedanya. Nah, ini sudah terbiasa juga Bapak Ibu, nanti dia akan menggunakan metode apa gitu ya, metode pembelajarannya harus dibiasakan Bapak Ibu. Ada seperti ini. Dan tentunya kalau menggunakan student center learning itu yang namanya fasilitas itu juga mempengaruhi itu. Jadi ini harusnya ada bidang 2 ya Bapak Ibu. Bu Yesi nanti ya. Jadi udah nggak model lagi yang namanya classroom itu. Itu nggak model ya. Kalau perlu namanya classroom itu U-shape gitu. U-shape itu kan begini kan. Istilahnya U-shape gitu. Jadi untuk diskusi begini loh. Ya, kalau di tempat kami sudah ada tempat-tempat untuk diskusi gitu. Bahkan lebih banyak diskusi. Ini kan U-shape ini modelnya. Tuh. Ya. Nah, pasti di Stikes sudah ada kan kelas model kelasnya begini. Jadi udah nggak model lagi kelas yang jenjang gitu, nggak model ya, yang urutan gitu. Duduknya berderet-deret itu udah nggak ada lagi kayaknya. Nggak ada ya? Di Stikes nggak ada? Masih ada? Takut ya Bu Yesi ya? Ada beberapa. Masih ada. Nggak apa-apa. Nah, di luar juga harus ada banyak yang begini nih, walaupun di luar negeri ya kita ikuti ya, memang bagus kok gitu. Jadi jangan sampai begini loh mahasiswa itu nanti ya kalau sudah aman gitu ya, sudah normal. Jangan sampai gini, kita dituntut untuk selalu diskusi, kita dituntut untuk ini, tapi nggak difasilitasi. Mana kita untuk tempat untuk diskusi nggak ada gitu misalnya. Ya, harus ada. Bahkan kalau di MM kan ada ya, ada khusus gitu ya. Kalau di MM S2 kan wajib itu untuk penilaian akreditasi kan harus ada itu. Nah ini yang namanya fasilitas itu juga harus mendukung gitu. Jadi bidang 2 ya harus mendukung, katanya mau student center learning gitu. Tapi classroom-nya masih classroom yang deret-deret gitu. Udah nggak ada lagi, udah nggak zaman gitu. Nah ini fasilitas mempengaruhi Bapak Ibu.
Ya, jadi di sini sudah mulai, kalau mau buka-buka buku, cari buku gampang di situ gitu. Jadi belajar di perpustakaan. Saya dulu pernah, mohon maaf ya, saya pernah minta perpustakaan itu memang untuk belajar juga gitu. Kemudian pada waktu mata kuliah metodologi penelitian, saya memang ada beberapa pertemuan itu kuliahnya di perpustakaan. Jadi kuliahnya memang di perpustakaan. Gitu. Jadi sekalian mahasiswa coba cari buku. Jangan-jangan mahasiswa nggak pernah cari buku juga di perpustakaan. Itu kuliahnya metodologi penelitian. Kan kalau metodologi penelitian kan harus ya banyak referensi kan gitu. Coba cari bukunya. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak. Sekarang cuma tinggal cari referensi, e-book semuanya udah tersedia. Betul nggak? Ya kan? Jurnal-jurnal semuanya sudah I semuanya. Udah. Kayaknya perpustakaannya sudah harus perpustakaan yang e-library. Sudah belum e-library-nya? Harus full ya e-library gitu. Nah, tempat perpustakaan itu juga bisa untuk belajar. Ini semuanya harus terintegrasi. Wow, ini sudah smart ya. Boleh dong stiker yang tua juga smart kampus gitu. Ya, harus. Ya, Bu Yesi ya, usul. Setelah ada program ini berarti bongkar ya smart kampus. Oke. Ya, Bapak Ibu kan. Nah, ini boleh nggak kita belajar di luar seperti ini? Boleh, sangat-sangat boleh. Ini zaman TK, Bu. Jangan, Bu, mahasiswa nggak ada begini. Jangan salah. Justru ini harus ada. Saya dulu belajarnya di taman, Bapak Ibu. Berisik dong. Ya enggak lah. Enggak yang berisik. Ngapain berisik? Kan tempat kuliah. Jadi di luar negeri, Bu, emang di sini ada. Kalau mau cek, Telkom University ada. Ya. Jadi ini membuat suasana, ini suasananya berbeda. Suasananya berbeda. Memang tidak ada di sini PowerPoint, nggak ada. Ya, nggak ada PowerPoint di sini. Tapi ya tidak setiap pertemuan begini ya, enggak. Itu ya kan harus variatif ya. Oke ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu untuk metode pembelajaran SCL, PBL. Ini sebetulnya banyak. Perlu ya Bapak Ibu, kayaknya bikin poster yang kayak gini nih. Jadi selalu memotivasi. TIKES HTP gitu. Student Center Learning. Ini selalu nih. Bahkan kalau misalnya sekarang kuliahnya kan online Bu, ya setiap di perkuliahan itu munculkan poster ini. Ini memotivasi setiap semester munculkan gitu. Kalau di kampus ya ada yang namanya poster ini tuh ada gitu. Oh nggak mau, dosennya juga akan terpancing gitu, mahasiswanya juga termotivasi gitu ya. Jadi mengingatkan si dosennya juga, iya, saya udah belum ya ini, oh belum, ya ampun, gimana sih dosennya kok malah belum? Apa aja nih ya saya yang belum? Nah ini paling tidak selalu muncul ini. Silahkanlah bikin apa ya, bikin desainnya yang lebih sesuai dengan stikes ya. Ini saya berikan contoh aja stikes HTP gitu. Oke, Bapak Ibu, aduh kayaknya panjang banget saya nih. Kayaknya kok nggak student center learning malah ya di sini. Silakanlah ini mah berbagi aja Bapak Ibu ya, berbagi gitu ya. Jadi monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk lebih detailnya kan besok ya. Ini hanya pengantar saja, refresh kembali student center learning karena memang problem based learning-nya juga gitu. Jadi merefresh dosen-dosen kembali lah. Sudah mulai kuliah belum sih, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Kapan? 13 September kemarin, Bu. Oh, malah lebih cepat ya. Kami baru tanggal 20. Oh ya. Ya oke, silakanlah Bapak Ibu. Kalau ada yang mau didiskusikan, intinya nanti kita juga ada praktek gitu ya, praktek kemudian nanti kita ada
Dan saya intinya kok di situ kayak mentoring, sebenarnya bukan mentoring ya Bapak Ibu ya. Nah, biasalah discussion aja deh gitu Bu Yesi. Jadi kok mentoring kok kayaknya apa gitu ya. Discussion aja deh misalnya gitu. Oh, sudah tepat belum, sudah cocok belum. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Saya mungkin terlalu banyak bicara ini. Jadi nggak student Ya, center izin bicara Bu. Iya. Silakan. Ya, makasih Pak Doni. Kita kebetulan di pasca sarjana Bu, di S2-nya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang kita dari berbagai generasi nih Bu. Mulai dari generasi di bawah 80-an sampai generasi milenium Bu, itu ada kita semua. Sehingga memang di dalam pembelajaran SCL memang ada ya memang ada beberapa kesulitan ya Bu ya, sehingga memang dosen kita masih banyak memang kayak TCL Bu. Karena memang ya kalau pengalaman saya malah itu yang disukai sama mahasiswa Bu. Kita pernah kasih mahasiswa tugas-tugas sehingga mereka mengeluh gitu, Bu, lebih baik dari Ibu aja lah materi Bu. Nah, ada beberapa nyampaikan seperti itu. Capek kami Bu cari-cari bahan, kami kerja, macam-macam lah alasan mereka Bu dengan berbagai tugas yang kita kasih di setiap sesinya gitu. Jadi untuk penerapan SCL, kalau ini minta saran dari Ibu ya dengan berbagai metode tadi, dengan kita berbagai generasi, mana sih yang paling pas gitu Bu. Ya, karena kan kalau di tempat di Telkom sendiri saya dengar tadi kan ada kelas profesional. Kalau kita ini nyampur semua Bu, dari yang mulai bekerja, yang memang pejabat, yang memang staf itu gabung semua kelasnya. Jadi memang agak kesulitan dalam penerapan SCL. Kalau kita buat kerja kelompok, kalau dari pengalaman yang kami dapatkan, yang ngerjain yang muda-muda Bu. Yang tua-tua itu tahu beres gitu. Jadi kerjasamanya juga masih kurang gitu. Ya mungkin itu pengalaman aja, mungkin ada saran dari Ibu untuk perbaikan kami ke depannya. Makasih Bu. Iya. Iya ya. Karena hanya ada satu kelas ya Bu ya. Iya. Iya. Kelasnya gabung semua profesional sama juga yang baru fresh graduate itu gabung semua Bu. Oke. Ya. Kalau misalnya memang beberapa pengalaman itu terjadi hal seperti itu pada waktu pembuatan kelompok, pada waktu pembagian kelompok, arahkan saja Bu ke homogen misalnya. Jadi mau tidak mau memang dosen itu sebelum saya juga Bu begitu, walaupun itu kelasnya ada kelas profesional gitu ya, saya tetap minta data mahasiswa. Kemudian kalaupun belum ada, saya selalu pada waktu hari pertama itu saya minta untuk mahasiswa itu menceritakan mereka kerja di mana gitu ya, paling enggak kerja di mana sebagai apa itu harus ada. Itu intinya untuk apa? Nah, untuk membagi kelompok Bu, membagi kelompok itu ya dihomogenkan saja misalnya gitu ya. Apakah Ibu mau membagi secara generasi atau jabatan? Nah, silakan sesuaikan dengan tugasnya kan Bu ya gitu. Memang Bu awalnya itu mahasiswa yang kerja itu memang mereka kesulitan karena tugas ya. Berat Bu ngerjain tugas itu, kita udah kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu selalu ada motivasi dari dosen Bu. Kalau saya cerita bahwa pada waktu saya studi lanjut S3 atau S2, nah, saya ceritakan Bu, anak-anak saya itu masih usia sekian. Tuh. Terus saya kerja juga, karena nggak dilepas itu Bu, jabatannya nggak boleh dilepas. Kemudian saya kuliah juga, bagaimana membaginya? Tugas otomatis iya. Nah sekarang niat dari kuliah apa dulu? Gitu. Niat dari kuliah apa dulu? Itu harus ditanya Bapak Ibu. Ya, resikonya adalah, nah gitu. Saya itu kan memberikan contoh ya. Tadi ya, dosen dalam student center learning kan harus begitu. Saya itu kalau anak-anak belum tidur, saya nggak bisa ngerjakan tugas. Tapi kalau ada tugas, saya bisa nggak tidur. Kok bisa gitu Bu? Ya kan resiko. Bapak Ibu mau kuliah, mau dapat ilmu tambahan, tapi Bapak Ibu tidak melepas pekerjaan Bapak Ibu. Jadi resikonya Bapak Ibu adalah tidak tidur. Ya kalau tidak tidur harus nggak tidur,
Ya nggak tidur Bapak Ibu. Itu kan resiko Bapak Ibu sudah memilih kuliah dan bekerja. Akhirnya, ya juga ya. Kemudian kasih tugasnya, Bu. Nah, itu kasih tugasnya berbeda, Bu. Nah, kasih tugasnya yang betul-betul berhubungan, Bu. Dengan, nah gitu. Dengan apa? Jabatannya Bapak Ibu, gitu. Tugasnya Bapak Ibu sementara ini apa? Kalau perlu, Bapak Ibu bikin data untuk Bapak Ibu sendiri ya. Untuk Bapak Ibu sendiri. Bikin data, Bapak Ibu. Ini generasi apa ini? Oh, sekian persen, sekian orang generasinya ke sini, generasinya ke sini. Jadi Bapak Ibu punya bayangan. Tugas harus tetap, Bu. Nah, kalau di Telkom University, semua bahan itu sudah siap di situ. Jadi mereka memang nggak cari-cari, Bu. Kalau mau nyari, silakan. Tapi ada, sudah siap semua di situ. Istilahnya siap apa? Materi PowerPoint dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14 sudah ada semuanya. Kemudian tadi eksternal link-nya, Bapak Ibu mau nyari eksternal link, silahkan diklik aja di situ Bapak Ibu di LMS. LMS itu kan mesin yang memang dia on terus ya Bapak Ibu. Jadi misalnya mahasiswanya baru selesai kerja gitu ya, selesai kerja gitu, kemudian mereka mau buka-buka kan kapan saja bisa dibuka itu. Oh iya ya, ini eksternal link, klik. Nah, itulah yang memotivasi. Fasilitas berarti harus diberikan. Nah, apakah sudah diberikan hal-hal seperti itu, Bu? Gitu. Intinya. Ya. Jadi, betul, Bu, mahasiswa S2 itu jangan dikasih tugas banyak-banyak. Enggak, kalau saya mah kasih tugas tetap, Bu, tapi enggak ada yang komplain memang. Tetap yang namanya, dan di pertemuan pertama itu yang namanya S2 itu ya harus banyak tugas. Enggak mungkin tidak banyak tugas. Kuliah S2 harus banyak tugas. Tapi tugasnya jangan salah, Bapak Ibu, jangan khawatir tugasnya semua relevan dengan tugasnya yang Bapak Ibu sekarang kerjakan. Maksudnya tugasnya relevan dengan pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, itu memotivasi Bapak Ibu. Memotivasi. Tuh. Tugas kelompok sendirikan aja Bapak Ibu. Bu, disendirikan aja, Bu. Kalau mau manajer dulu semuanya gitu. Coba aja. Kita kan punya banyak tugas, kemudian bisa menggunakan alternatif strategi lah istilahnya gitu. Alternatif strateginya bisa kita gunakan, Bu. Sekarang kita coba dulu ya. Yang manajer aja kumpul dulu, yang manajer nih. Kasih tugas. Yang staff kumpulkan sendiri misalnya gitu, Bu. Nah, itu. Kita cuma ada 2, Bu. Ya udah coba aja nggak apa-apa. Coba kita lihat. Sekarang kemudian kita lihat lagi kalau digabung bagaimana. Tuh. Gitu ya, Bu. Tetap harus, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Ya, makasih sarannya, Bu. Iya. Jangan patah semangat, Bu. Memang sih, Bu. Kadang-kadang dosennya yang demotivasi ya, Bu ya. Gimana? Jangan mau kalah, Bu. Kita dosen tuh pasti di atasnya mahasiswa kok, Bu. Kreatifnya itu pasti ada. Kenapa? Karena kita punya banyak referensi gitu. Kita punya banyak referensi intinya gitu. Nah, kalau buat saya, Bu, karena mereka itu apa ya istilahnya, mereka itu memang betul-betul sudah terkuras oleh pekerjaannya. Nah, kita fasilitasi saja, Bu, referensi-referensi itu gitu. Nah, berarti teacher dong, Bu. Ya enggak, di tugasnya kan beda ya, Bu. Tugasnya beda. Itu aja sih, Bu, sebetulnya. Tetap kita sebagai fasilitator kan, Bu, kita menyediakan gitu, tetap harus ada. Jangan dilepas 100%, bukan begitu, bukan gitu. Dan ada juga kok, Bu, ini pengalaman, Bu, pengalaman ya, Bu ya. Bu, kami kan nggak butuh penyelesaian praktek di lapangan, kami mah sudah bisa, Bu. Kami malah justru butuh materi, katanya gitu ya. Udah materi itu, coba Bapak Ibu buka dulu deh materinya, pelajari dulu materinya itu. Kapan, Bu, kita nggak punya waktu? Ya resikonya, Bu, Bapak ya. Bapak Ibu selesai kuliah jam 9. Kami kan kalau di MM yang kelas profesional itu dari jam 5 sampai jam 9, Bapak Ibu. Jadi kuliahnya ya. Itu kalau 2 sesi. Ya, dari Senin sampai hari Jumat.
Nah, kemudian saya berikan, ya kalau Bapak Ibu sudah selesai kuliah, buka deh materinya. Jangan langsung buka materinya jam 9 sampai jam 10 lah Bapak Ibu, sampai jam 11. Ya, itu buka dulu, pelajari gitu. Jangan sampai sama sekali tidak membuka. Tuh. Semuanya ada di LMS Bapak Ibu itu. Jadi memang harus terus dimotivasi gitu loh. Coba deh dibuka gitu. Kan resikonya kita kuliah sambil bekerja. Jadi kita butuh effort yang lebih. Effort lebihnya di mana? Ya effort lebihnya kita tidak tidur gitu loh. Ya, kalaupun tidur, ya tidurnya akan lebih sedikit lah istilahnya gitu. Kan resiko ya. Resiko pilihan lah istilahnya gitu. Itu yang harus perlu ditegaskan ke mahasiswa S2. Tuh. Materi oke, pasti akan kami berikan kalau materi. Nah, biasanya kalau saya bukan biasanya lagi. Karena saya sudah tahu mereka bekerja di bidang apa gitu ya. Maka materi ini saya akan berikan contoh bidang ini, bidang A, bidang B, bidang C, bidang D gitu. Di mana mahasiswa itu berada pada bidang-bidang tersebut. Jadi mereka terbayang gitu, oh iya materinya gini. Kalau untuk aplikasi di pekerjaan mereka sudah ngerti kan. Tapi mereka belum bisa merelevansikannya gitu, mematchkannya gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan Bapak Ibu. Sekalian sama tugas. Nah, kenapa? Tugas harus dievaluasi. Jadi mereka paham gitu. Jadi jangan hanya memberikan tugas tapi nggak pernah dievaluasi, nggak pernah dibahas oleh dosennya. Harus dibahas tugas itu. Nah, ini yang kadang-kadang memang dosennya menjadi males. Betul nggak? Ayo, ngaku deh Bapak Ibu. Sama, kayak saya dulu juga gitu. Mendingan nggak usah banyak tugas, males ngoreksinya. Nah, punya strategi dalam memberikan tugas. Kasih tugas itu ada kan poin-poinnya, benang merahnya aja. Dosen punya benang merah. Kalau bikin tugas itu ada benang merahnya. Begitu mahasiswa jawab benang merahnya muncul, ya sudah, itu pasti benar. Saya terus terang ya Bapak Ibu, kalau ngoreksi tugas, saya nggak pernah dibaca semuanya. Ya, saya nggak pernah dibaca semuanya. Di dalam tugas itu ada benang merah, ya. Kemudian saya minta pasti mahasiswa itu untuk memunculkan benang merahnya itu. Jadi otomatis terbaca. Begitu nggak ada benang merah, nggak ada ini. Ya, nilainya bisa 50, 60 gitu. Indikator-indikatornya harus muncul Bapak Ibu. Di tugas itu. Memang berat pada waktu merantangnya membuat tugas gitu. Tapi lama-lama akan terbiasa. Gitu ya. Ibu siapa tadi? Ya ampun, mohon maaf, Bu. Bu Jasrida, Bu. Bu Jasrida, apa kabar, Ibu? Baik, Bu. Ini kayaknya usianya sama-sama ya, Bu ya. Kurang lebih sama, Bu. Gimana Pak Doni? Kurang lebih sama usianya, Bu. Kurang lebih sama, tapi semangatnya tetap muda ya, Bu ya. Iya. Bu Jasrida semangat terus, Bu Jasrida. Ya. Masih muda Bu Jasridanya, Bu. Masih muda apalagi. Wah. Udah di atas 40 juga kok, Bu. Masih muda lah. Tahu jarak dari Bu dia. Saya sudah di atas 50, Bu, usia seksi. Seksi itu seket sithik, Bu. Seket itu 50, kalau bahasa Jawa seket. Iya. Iya, jadi intinya kan tadi ya Bu ya, student center learning itu sebagai motivator. Nah, motivator itu penting sekali Bu. Penting sekali. Memang dalam student center learning itu memang butuh kreativitas dari dosen. Kita dituntut lebih kreatif, Bu. Kreatif dalam membuat soal, kreatif dalam menyampaikan gitu ya. Motivasi, termasuk kreatif dalam memotivasi, Bu. Kreatif dalam memotivasi. Karena mau tidak mau kita memang harus mempelajari karakteristiknya mahasiswa kita, kemudian kita harus merubah perilaku karakteristik mahasiswa itu menjadi lebih tidak malas untuk mengerjakan tugas. Jadi dibuat enjoy dalam mengerjakan tugas itu, Bu. Dibuat enjoy. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau saya selalu begini, kalau ke mahasiswa S2,
Jangan lupa Bapak Ibu, kalau menyelesaikan tugas itu materinya harus muncul dulu. Jangan asal menyelesaikan masalah tapi mengarang indah. Nah, tapi karena kita kuliah, ya, kuliah itu berarti ilmiah, berarti harus ada materinya dulu. Materinya keluarkan, baru penyelesaian masalah. Nah, itu selalu saya tegaskan, Bu, di situ. Itu memotivasi mahasiswa, Bu, salah satunya. Memotivasi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Tuh, Bu. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Mudah-mudahan Bu Tasrida semangat. Oke, gimana Bu Yesi, Pak Doni? Mau kita lanjutkan sampai malam? Saya, betul-betul ya, saya benar-benar kalau misalnya onset aja, waduh, kayaknya hadir di sana gitu, senang sekali ya, bisa bertemu, bertatap muka gitu ya, bisa lebih engage-nya itu kelihatan. Tapi tidak jangan khawatir Bapak Ibu, saya akan tetap engage-nya menumbuhkan engage dari Bapak Ibu semuanya, termasuk untuk saya sendiri. Oke, Bu Yesi dan Pak Doni, silakan. Mungkin pertemuan kita ya, kalau masih mau, kan kita masih bisa lanjut untuk hari Jumat nantinya, gitu, tidak masalah. Kemudian tadi Bu Yesi, monggo silakan. Kalau misalnya mau disiapkan RPS-nya, gitu ya, dari dosen-dosen. Silakan, Bapak Ibu. Pak Dodi, saya kembalikan ke Pak Doni. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya, sangat menarik Bu ya. Mudah-mudahan untuk dosen yang lainnya bisa menerapkan dalam metode pembelajaran di kampus kita. Kebetulan untuk siang ini sudah masuk salat zuhur Ibu. Ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut di hari Jumat. Dan untuk masing-masing peserta atau perwakilan untuk menyiapkan RPS Bu ya. Ya. Oke. Untuk hari Jumat jam 9.30 insya Allah kita ketemu lagi Bapak Ibu. Mungkin nanti perwakilan saja yang akan dibahas masalah RPS-nya. Iya. Sudah ya Pak Doni. Gimana Bu? Ada yang mau Ibu sampaikan Bu? Iya. Jadi ini sekali lagi saya yakin sekali Bapak Ibu sudah ada yang menjalankan ini semuanya, dan ini sekedar untuk refresh atau pengantar saja gitu ya, refresh kembali, remind kembali gitu untuk metode pembelajaran yang student center learning ini. Misalnya nanti ada kekurangan dan lain sebagainya, saya susulkan ke Bu Yesi atau di sini penanggung jawabnya Pak Doni kok ya, di Pak Doni. Nanti saya susulkan deh, tenang aja Pak Doni. Jadi materi-materi tetap walaupun tidak tersampaikan semuanya, nanti tetap akan saya berikan ya Pak Doni. Tuh. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu, dengan masuknya sholat zuhur, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Jumat, pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya Bapak Ibu. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ya, Bu. Foto dulu Pak Doni. Oh iya. Dilapor sorry. Ini ke LPDT. Oke. Terima kasih Bu sudah diingatkan. Baik Bapak Ibu, silakan aktifkan kameranya karena kita akan mengambil dokumentasi. Bu Yesi, Ibu atau saya Bu yang ngambil dokumentasinya Bu? Pak Asep, Bu Yanti. Oke. Pak Doni ngitung aja. Oke, siap. Baik, 1, 2, 3. Sebentar, yang selanjutnya. Satu, 2, 3. Satu kali lagi.
1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Sekali lagi saya ingatkan, kita insya Allah akan bertemu pada hari Jumat pukul 9.30. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya jika ada kekurangan. Terima Kasih kasih Bu Dian. Sehat-sehat selalu ya semuanya ya. Terima kasih, Bu. Ya, kita ketemu Terima kasih lagi. panitia, Bapak panitia. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Sin live ya, Bapak Ibu ya. Bu. Apa tuh? Apa? Moderna? Oh, kalau Moderna agak berat emang. Sinovac, kalau Sinovac enggak usah dipikirkan. Kalau Makasih Bu Dami, izin live ya. Bu Dami dan tim. Live dulu.